Natal, damai dan sejahtera bagi kita semua. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sekar Waras Pamuji mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Yesus tinggal di antara kita. Suara Priscilla mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Yesus tinggal di antara kita. Mengucapkan Selamat Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Yesus tinggal di antara kita. Selamat Hari Natal. Kesenian mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Yesus tinggal di antara kita. Keroncong GKJ Joglo mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu, umat yang dikasih Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Jika ada jemaat yang baru pertama kali hadir di GKJ Joglo, dipersilahkan untuk berdiri. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Pokok-pokok pewarta Minggu 22 Desember 2024. Persidangan Majelis bulan Januari. Persidangan Majelis harian akan diselenggarakan pada hari Jumat 10 Januari dan persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 24 Januari. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Sakramen Baptis Anak. Dalam ibadah Natal tanggal 25 Desember 2024 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat akan dilayankan pelayanan baptis anak yang akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Maria Srihartati. Adapun mereka yang akan memperoleh pelayanan tersebut adalah 1. Adriel Kensi Benedik, putra dari Bapak Tri Berkah dan Ibu Ingrid Natalia Permananingrum, warga wilayah 1. Kedua, Jemima Krisna Larasati, Kezia Saron Krisna Larasati, dan Adinda Kerin Krisna Larasati, putri dari Bapak Krisna Bayu, warga wilayah 4B, dan Ibu Dida Nur Zalina. Yang ketiga, Regina Mustika Putri Noya, putri dari Bapak Hendrik Noya dan Ibu Ayu Sri Wahyuni, warga wilayah 4C. Apabila ada penulisan nama yang salah, dimohon menghubungi sekretariat. Warga baru. Majelis GKJ Joglo telah menerima atestasi masuk dari Majelis GKJ Nusukan Solo atas diri Bapak Jimmy Andriatno dengan alamat Jalan Sejahtera Raya, Larangan, Tangerang. Masuk dalam wilayah 3B dengan pelayanan Majelis Penetua Yohanes Joko Kristianto dan Diaken Heru Mulyono. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat datang dan bersekutu di GKJ Joglo. Jika saudara yang bersangkutan hadir dalam ibadah ini, kami persilahkan untuk berdiri. Baik, kami lanjutkan. Tim pengadaan AC, Majelis GKJ Joglo telah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi jemaat dalam persembahan pengadaan AC yang telah terkumpul sampai dengan tanggal 19 Desember 2024 sebesar 206.860.560 rupiah. Berita duka. Telah berada dalam rengkuhan Bapa di surga. 1. Bapak Haryo Jangkah Bernas, warga jemaat simpatisan wilayah 3D, pada hari Senin 9 Desember 2024 dalam usia 44 tahun di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 10 Desember 2024 di Purwokerto. Kedua, Bapak Emeritus Nugroho Adi, pada hari Rabu 18 Desember 2024 pukul 8.26
dalam usia 74 tahun di Rumah Sakit Hermina Depok. Telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 di San Diego Hill, Karawang. Majelis dan jemaat mengucapkan turut bela sungkawa. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Umat yang terkasih, almarhum Bapak Pendeta Emeritus Nugroho Hadi selalu ada di dalam hati kita semua. Marilah kita mengenang dalam video berikut ini. Umat yang terkasih, ibadah minggu ini mengangkat tema perjumpaan yang meneguhkan, yang berdasar atas Lukas 1, ayatnya 39 sampai 45. Ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Maria Sri Hartati. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, dan tubuh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah kita memulai ibadah ini dengan berdiri serta menyanyikan Kidung Jemaat 81 bait pertama sampai ketiga. Oh datanglah Immanuel.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada pagi hari ini kita khususkan, kita awali dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kini dan sepanjang masa. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Advent 4, nuansa sukacita pertemuan Elisabet dan Maria yang mendapatkan karunia ilahi atas kehamilan mereka. Menjadi inspirasi bagi kita untuk memasuki minggu terakhir menjelang perayaan Natal. Pertemuan itu mencerminkan kasih yang meneguhkan sesama, sekaligus menjadi pengingat bagi kita akan perintah utama Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mengucapkan perintah tersebut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan tulus hati mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memohon kepadanya agar kita pun diberi hati yang penuh kasih sebagaimana Elisabet dan Maria. Mari kita memohon pengampunan dari Tuhan karena kerapuhan kita. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Demikianlah seru dan doa kami ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mengungkapkan penyesalan dosa kita dengan menaikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 43 bait 1 sampai 4. Tuhan, kami berlumuran dosa.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada minggu Advent keempat ini, kita bersama-sama akan mendengarkan warta sang nabi yang menubuatkan kelahiran Mesias di Bethlehem. Demikianlah berita anugerah bagi kita semua yang akan kita dengar melalui pembacaan Mika pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 4a yang demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Ia akan teguh menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Dia akan menjadi damai sejahtera. Bapak Ibu, sebagai wujud dan sukacita menyambut Kristus yang hadir di antara kita, kami akan menyalakan lilin Advent yang keempat. Nyala api lilin ini sekaligus menjadi tanda memasuki Advent keempat. Untuk itu, mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 76 bait 1 sampai 2. Kau yang lama dinantikan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri kita sepenuhnya untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari dengan segala kerendahan hati kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita. Ya Allah Sang Sumber Rahmat, kami bersyukur untuk pemeliharaan iman yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Tuntun kami agar kami sungguh-sungguh
dapat menyerap firman yang kami resapkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengarahkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk mendengarkan sabda Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45. Bapak Ibu yang membawa Alkitab boleh membukanya bersama-sama dengan saya. Saya akan membaca untuk kita semua dan mari kita menyimak setiap kata yang tertulis di dalam Alkitab kita. Saya akan membaca berdasarkan Alkitab terjemahan baru yang kedua. Firman Tuhan demikian. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara melakukannya di dalam kehidupan kesehariannya. Maranatha. Sebenarnya gini Pak, uang baksosnya saya pakai Pak buat bayar utang. Ya ampun Pak Pin. Yang bener aja sih. Ya ampun Pak Gondo. Pak, tenang, itu Pak. kan uang jemaat Pak Gondo. Masa Pak Gondo pakai seenak begitu aja? Wah, saya nggak percaya ini sama Pak Gondo. Bisa-bisanya loh pakai uang jemaat. Ini untuk baksos loh Pak. Betul Pak, tapi saya janji Pak, janji. Minggu depan sebelum baksos saya ganti Pak uangnya. Bener nih janji? Betul Tanggung Pak. jawab, saya minta tolong Pak Gondo harus nepatin janji. Ayo kita pulang. Ibu datang kemari, ada perlu apa? Saya kemari mau nagih utang. Pak Sugondo, ini menurut catatan dari pinjol, Pak Sugondo ada tagihan sebanyak 20.500.000. Bu, tapi kan udah saya bayar 2 minggu lalu. Lah, bayarnya 3 juta Pak Sugondo. 3 juta itu baru cicilan sama bunga. Ya ampun, aku harus bagaimana ya? Kasihan Pak Gondo. Ya semoga Pak Gondo baik-baik saja lah. Ternyata Pak Sugeng
salah satu sahabat Pak Gondo dari geng pingpong, tidak bisa tidur memikirkan sahabatnya. Dia mengerahkan segala cara untuk membantu Pak Gondo. Ma, sini deh Ma, Papa mau ngomong, sini. Kenapa toh? Kok aku lagi beres-beres ini loh, kotor. Kelihatannya serius banget sih. Begini Ma, Papa tuh mau begitu Ma, mau begini Ma, boleh gak Ma? Walah. Begana, begini, begitu, begono. Mama pusing deh. Papa tuh mau begini Ma. Ya ampun, muter, pelintat, ada apa toh Pak? Gini. Papa tuh mau bantu Pak Gondo. Pak Gondo tuh lagi kebelit utang. Waduh. Utangnya banyak banget Ma, kasihan dia. Boleh aku bantu ya? Yang bakso Swali itu? Iya Ma. Ya ampun, wah. Berarti suami istri sama Pak. Ingat peristiwa yang Bu Gondo utang berlian itu. Sekarang Pak Gondo lagi. Waduh, padahal kita tahu kan Bu Gondo itu suka pamer kekayaan. Sombongnya minta ampun. Ternyata ya. Mama tuh begini begitu. Kasihan Pak Gondo. Pak Gondo tuh mau tak pinjemin nanti juga Pak Gondo pasti mulangin Ma. Boleh kan? Enggak boleh. No. Enggak boleh. Ma, sini. Manggil melulu. Papa tuh lagi banyak berkat. Masang di Melbourne, di Tokyo. Ini order masuk lagi nih. Tuh, masang di Ciledug. Dekat rumahnya Pak Sarno. Deket ya? Deket banget loh ya? Oke. Jadi semua Papa membantu Pak Gondo. Dulu tuh Pak Gondo tahu nggak? Waktu Papa lagi susah, pernah bantu kita. Bantu kita. Tapi ya Pak ya, ingat nggak peristiwa itu anaknya Pak Gondo, si Monik itu loh. Mukul anak kita Dio sampai benjol. Ih, aku nggak rela Pak, aku nggak rela. Itu anak kita Pak. Anak kita? Kali anak sapi. Iya. Papa sapinya dong, Mo. Udah deh. Papa mau ke rumahnya Pak Gondo. Pak Gondo tuh lagi pusing. Mikirin utang mau mulangin. Dan malam ini mau ada pertandingan pingpong buat mempersiapkan malam Natal nanti. Udah, Papa mau ke rumahnya Pak Gondo. Mau kemana? Papa, nanti uang Papa habis. Aduh, Mama gimana? Anak-anak gimana nanti uangnya? Papa, Mama ikut. Di rumahnya, Pak Gondo lagi deg-degan bersiap-siap menerima omelan istrinya atas pengakuannya. Tapi ternyata istrinya memberikan kejutan yang tak disangka-sangka. Hari ini si Mami pulang lagi nih. Dari kampung habis nengokin mertua. Pasti marah nih Mami nih. Apalagi udah denger cerita dari si Monik minggu kemarin. Gimana ya? Papi. Monik, kamu ngagetin mulu. Minggu kemarin Monik, sekarang kamu. Bisa-bisa rontok sambut papi nih. Papi lagi nungguin Mami ya? Pasti papi deg-degan. Iya nih, Mami kamu lagi di mana sekarang? Oh itu si Mami lagi di luar lagi ngangkat telepon. BTW kok papi parah banget sih? Kok bisa kayak gitu sih Pi? Ya gimana Nik? Emangnya Mami kamu udah tahu Nik? Pakai nanya. Ya udah tahu lah. Nih buktinya ya sampai sekarang Mami tuh nggak mau ngomong tahu, diem 1000 bahasa. Masa sampai segitunya Nik? Terus gimana lagi? Ya nanti lihat aja sendiri kayak gimana. Aduh, udah ya Pi, Mami udah datang tuh. Kamu kemana Nik? Aduh, bisa perang besar-besaran nih, takut aku. Sini dulu. Dadah Papi. Dia pergi Papi. Nih. Papi.
Loh, kok ubanan Pak Gondo? Itu dia belum tak lepas kacamataku. Aduh. Papi. Apa? Papi enggak kenapa kan, Pi? Kenapa? Papi belum mati kan nih? Papi. Gimana sih? Emangnya kamu nih dari tadi ngomong sama zombie? Lah kan kirain Mami Pak itu kan kemarin marah-marahin teman-temannya kan, Pi. Terus Papi kena serangan jantung. Terus Papi langsung istirahat. Mami doain yang enggak nih. Yang enggak lah, Pi. Kan Mami sayang Papi. Jadi lupa mau ngomong apa ya? Tadi kan Mami cerita gitu, katanya Papi. Ya gimana kan Papi dengar cerita, Mami dengar ceritanya kan jadi ikutan sedih gitu. Terus udah kita duduk dulu sini. Pi, gini kan yang penting Papi itu selalu Mama support. Kita duduk dulu deh. Ya makanya duduk sini. Mi, Mami gak marah kan sama Papi? Ya enggak dong Pi, kenapa mesti marah? Enggak, pasti kan Mami udah denger dari ceritanya Monik minggu lalu, ya kan? Iya. Terus Mami marah gak? Enggak. Kan Mami juga pernah kayak gitu waktu itu. Terus Papi bantuin Mami kan? Nah, Mami sekarang yang bantuin Papi dong. Sekarang kalau Mami mau bantuin Papi nih, berarti Mami bisa dong jualin tuh berliannya buat bayar utang. Nih. Apaan sih? Gimana ya Pi ya? Pi inget gak? Kan waktu itu berlian Mami udah dijual. Terus? Terus dipakai buat nebus motor Papi yang digadein di Pegadaian. Terus buat Mami ke salon, buat beli-beli baju. Terus udah gak ada semua. Gak ada sisanya Mi? Gak ada. Gimana dong Pi? Gimana sih Mami nih? Lalu tiba-tiba datanglah Pak Sugeng bersama istrinya di rumah Pak Gondo. Sugeng enjing Pak Gondo. Siapa tuh? Coba lihat dulu. Oh iya Pak. Jangan bantu-bantu mereka ya Papa. Jangan. Enggak, tenang aja. Pak Sugeng, Bu Dewi. Apa kabar Bu? Bu Dewi tambah cantik loh. Peluk dulu Ki. Nih ya, tiba-tiba baik. Mari masuk. Silakan. Sambutan yang diberikan Bu Gondo kepada Bu Dewi membuat Bu Dewi terheran-heran. Bu Gondo yang dikenalnya sombong dan judes tiba-tiba menjadi ramah dan penuh kasih. Ada apa ya? Pak Gondo, gimana kabarnya? Ya sebelumnya saya mengucapin terima kasih nih buat Pak Sugeng sama Bu Sugeng sama Bu Dewi maksud saya. Udah mau datang nih ke rumah saya. Tapi pasti ya Mi, Pak Sugeng datang pasti mau nanyain uang baksos nih yang udah Papi pakai. Nah itu dia Pak, saya belum bisa kembaliin uangnya Pak. Ini Pak Gondo, kedatangan saya ke sini nih, saya dengan istri saya untuk mendiskusikan, bukan untuk nagih Pak Gondo, untuk meringankan bebannya Pak Gondo. Papa yakin Papa mau pinjemin? Yakin? Tenang aja. Pak Sugeng, Bu Sugeng Dewi. Saya minta maaf atas apa yang sudah dilakukan oleh suami saya. Kami berdua akan berusaha mengembalikan semua uang yang sudah dipakai oleh suami saya. Ini Pak Gondo dan Bu Gondo, saya akan meminjamkan uang yang Pak Gondo itu kan sudah dipakai. Nanti kalau Bu Gondo dengan Pak Gondo sudah punya, uang tersebut bisa dipulangkan lagi ke kami. Gitu Pak Gondo. Hah? Yang bener nih Pak Sugeng? Iya. Wah
Sugeng, Bu Dewi, terima kasih banyak ya Bu, Pak. Semoga Pak Sugeng dan Bu Dewi mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan. Terima kasih Pak, Bu. Amin. Ya, semoga ini bermanfaat ya Bapak Ibu Gondo. Ya, tapi harus dikembalikan ya Bapak Ibu. Ya, kami janji akan mengembalikan semuanya ya Pak, Bu. Nah, sekarang Pak Gondo dengan Bu Gondo sudah tenang, sudah aman, ya. Terus Pak Gondo udah bisa kembali lagi latihan pingpong untuk mempersiapkan malam Natal nanti. Oh, siap, Pak Sugeng. Oke? Ya. Boleh. Ya udahlah kalau gitu nih. Yuk kita masuk. Siap. Ya. Masih. Makasih Pak Sugeng. Ya. Aduh, Pak Sugeng. Makasih ya, baik banget sih. Senangnya dipinjemin. Kunjungan Pak Sugeng dan Bu Dewi memulihkan Pak Gondo dan keluarga, menyejukkan hati mereka untuk menyambut Natal, sambil merasakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di antara mereka. Perjumpaan hari itu menjadi perjumpaan yang meneguhkan iman mereka. Demikianlah Bapak Ibu, Saudari kasih Tuhan, Senitron yang sebentar lagi akan selesai pada tanggal 24 ya, pada malam Natal. Karena itu tetap saksikan, hadir nanti pada malam Natal bagaimana ending dari kisah Bapak Sugondo dan keluarganya ini. Dan dari fragmen tersebut kita melihat Bapak Ibu Saudara, perjumpaan setiap pribadi dan juga perjumpaan keluarga ini sungguh-sungguh memulihkan dan meneguhkan setiap pribadi. Hari ini pun di dalam bagian khotbah ayat Alkitab yang menjadi dasar dari perenungan kita pada saat ini juga mengisahkan tentang perjumpaan dua orang perempuan yang pada akhirnya nanti mereka menjadi ibu ya, menjadi seorang ibu dari Yohanes Pembaptis dan ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah tanggal 22 Desember. Tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu begitu ya Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya mengucapkan selamat Hari Ibu untuk para ibu yang ada di sini. Dan Bapak Ibu Saudara yang duduk di sampingnya, anak bersama dengan ibunya atau suami dengan para istri, boleh saya berikan kesempatan sebentar untuk memberikan ucapan selamat kepada para perempuan hebat yang menjadi ibu ya. Kita patut mengucapkan terima kasih kepada para perempuan yang sudah mengorbankan, mendedikasikan diri mereka untuk menjadi seorang ibu. Suami kepada istrinya, anak-anak kepada ibunya. Kalau para ibu tidak ada di sini ya, nanti boleh seusai ibadah atau sepulang di rumah, Bapak Ibu bisa mem-WA, kirim pesan gitu ya, kirim pesan kepada ibu selama ibu saudara-saudara masih ada, gunakanlah kesempatan itu untuk mengucapkan selamat Hari Ibu kepada para ibu, Bapak Ibu sekalian ya, kirim WA, syukur-syukur video call, syukur-syukur telepon gitu ya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari perjumpaan antara Maria dan juga Elizabeth ya. Maria dan Elizabeth, dua perempuan yang beda usia. Bapak Ibu mungkin mengira-ira, Maria kira-kira usianya berapa ya waktu mengandung Yesus Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu? Kira-kira? Nah, memang berdasarkan beberapa sumber itu beda-beda ya. Ada yang menyampaikan bahwa Maria ini perkiraan, ada sumber yang mengatakan usianya sekitar 12-14 tahun begitu. Tapi ada juga yang mengatakan mungkin sekitar 19 atau 20 tahun. Sedangkan Elizabeth, saudara dari Maria yang sama-sama mengandung ini, dia memang sudah lanjut. Berdasarkan literatur usia sekitar 60 sampai dengan 70. Jadi ketika kita membaca bacaan ini Bapak Ibu Saudara, jangan kita berpikir ini adalah dua perempuan yang usianya sepantaran gitu ya. Tapi ini dua perempuan yang usianya terentang jauh gitu. Yang satu masih sangat muda
dan yang satunya lagi sudah lansia gitu ya, sudah berusia lanjut, yaitu sekitar 60 sampai dengan 70 tahun. Nah, ada hal yang istimewa yang terjadi di antara keduanya. Ya, sekalipun mereka ini perempuan-perempuan yang si Maria ini masih sangat muda, dan dari apa yang kita baca di dalam Alkitab, dia ini sebetulnya belum memiliki suami, tetapi dia diberikan anugerah oleh Tuhan sehingga dia mengandung. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam adat Yahudi, sebetulnya pada saat usia Maria, ketika dia di usia 14 tahun gitu ya, pernikahan Yahudi itu ada 2 tahap ya, ada 2 tahap. Yang pertama itu disebut dengan tahap kedusin, Bapak Ibu Saudara. Dan Maria ini sedang menjalani tahap itu bersama dengan Yusuf. Ya. Tahap kedusin atau pengudusan itu adalah tahap pertama pernikahan Yahudi. Di dalam tahap ini keduanya sudah disebut sah sebagai suami dan istri, tapi hanya satu yang belum diperbolehkan, yaitu berhubungan secara fisik. Dalam tahap ini keduanya sekalipun sudah sah sebagai suami istri, tetapi mereka fokusnya adalah untuk mematangkan relasi gitu ya, mematangkan relasi rohani ya, kedekatan emosi, menyatukan pikiran gitu ya, menyatukan visi mereka sebagai nanti kelak menjadi suami istri. Jadi kematangan rohani yang ditekankan pada tahap yang pertama. Nah, Maria dan Yusuf ada pada tahap ini, pada tahap kidusin. Nah, baru kemudian selanjutnya boleh dilanjutkan di dalam tahap nisuin ya. Nisuin itu ditandai dengan pesta untuk menghantar 2 orang yang sudah disahkan ini untuk memasuki sebuah kehidupan keluarga. Mereka boleh tinggal bersama di dalam satu rumah. Jadi kita bisa memahami Bapak Ibu Saudara bagaimana bingungnya Maria ketika tiba-tiba malaikat Gabriel datang kepadanya dan mengatakan bahwa dia sedang mengandung ya, bahwa dia sebentar lagi akan mengandung dan anak yang di dalam kandungannya itu nanti akan menjadi juru selamat. Dia tentu saja bingung, dia takut, dia gelisah, dia khawatir gitu ya. Kenapa? Karena menurut adat Yahudi belum saatnya dia sampai pada tahap selanjutnya. Dia masih pada tahap pengudusan diri. Jadi kita tahu ini perempuan muda ini yang bernama Maria ini mengalami kegelisahan tapi sekaligus juga sukacita. Karena dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang istimewa. Rahimnya dipakai oleh Allah sebagai tempat transit sebelum kemudian sungguh-sungguh hadir di antara manusia. Nah, dalam kebingungan itu Bapak Ibu Saudara, malaikat Gabriel berkata kepada Maria bahwa saudara perempuannya yang bernama Elisabeth yang telah lanjut usia itu juga mengandung. Nah, ini juga membingungkan gitu ya. Karena Elisabeth ini sudah dikenal sebagai seorang perempuan yang memang tidak dapat memiliki anak karena kemandulan yang dia derita. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 1, sekalipun masyarakat mengatakan, tabib mengatakan bahwa Elisabeth tidak dapat memiliki seorang anak, tetapi Zakaria suaminya itu tetap memiliki pengharapan itu. Dan betul Bapak Ibu Saudara, kemudian Elisabeth mengandung. Dan tentu saja sebagai seorang yang sudah sepuh, peristiwa itu juga menimbulkan kegelisahan tersendiri. Antara sukacita, khawatir, takut dan sebagainya. Alkitab menyebutkan ketika Elisabeth mengetahui bahwa dirinya telah mengandung, dia mengurung diri di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, tidak keluar rumah. Ya, selama beberapa bulan dia di dalam. Nah, memang Alkitab tidak menyebutkan apa yang dilakukannya, tetapi itu cukup memberikan gambaran
bahwa peristiwa itu memberikan kebingungan tersendiri bagi Elisabet. Antara sukacita pada akhirnya aku diberkati Tuhan dengan seorang anak pada usia yang lanjut, tapi pada satu sisi ada banyak sekali pergumulan, kegelisahan, ketakutan, pertanyaan-pertanyaan. Terlebih lagi saudara-saudara, Zakaria suaminya begitu pulang dari tugasnya kemudian tidak dapat berbicara. Nah saudara-saudara, ada dua perempuan, Maria dan Elisabet, sama-sama berada di dalam ketegangan perasaan, antara syukur, antara sukacita, antara takut, khawatir, banyak sekali pertanyaan, kebingungan, dan itu semua menimbulkan kegelisahan. Tapi yang menarik saudara-saudara, yang menarik adalah Maria sebagai yang lebih muda. Ketika malaikat menyampaikan kepadanya bahwa saudaranya Elisabet itu juga mengandung, maka Maria seolah-olah seperti merasakan, oh ini teman yang bisa aku ajak bicara. Ini teman yang sama-sama memiliki pengalaman yang hampir sama dengan saya. Dia juga mengalami kegelisahan seperti saya. Maka Maria diceritakan berkunjung kepada Elisabet. Dia mengunjungi Elisabet dan dalam perkunjungan itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat pertemuan dua orang yang mengalami kecamuk perasaan yang sama, itu rupanya menimbulkan sesuatu yang membahagiakan. Baik Maria maupun Elisabet, mereka bertemu, mereka saling berbagi, mereka saling meneguhkan, mereka saling menguatkan. Dan semua itu bisa terjadi kenapa? Karena keduanya memiliki keyakinan yang positif bahwa apa yang mereka alami itu sungguh-sungguh dari Tuhan. Bahkan ketika Maria memasuki rumah, maka bayi yang di dalam kandungannya, yaitu Yohanes Pembaptis, melonjak. Dan menurut keyakinan seorang perempuan pada masa itu kalau ada sesuatu di dalam rahim itu menjadi satu pertanda. Dan menurut keyakinan Elisabet adalah, oh Tuhanku datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sangat indah. Sekalipun Yesus belum lahir, tetapi Elisabet sudah sungguh-sungguh yakin bahwa bayi yang di dalam rahim Maria itu adalah Yesus, Tuhan. Menyebut dengan Tuhan, Tuhanku datang mengunjungiku. Dan itulah saudara-saudara, perjumpaan itulah yang kemudian membuat mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka dipulihkan, tidak lagi mengalami ketakutan, sebaliknya sukacita. Ya, pada pasal berikutnya disebutkan Maria kemudian menaikkan puji-pujian karena hatinya sudah diliputi dengan damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, pola hubungan yang terjadi antara Elisabet dan Maria yang kita saksikan tadi, ketika dua-duanya berada di dalam situasi perasaan yang berkecamuk, kemudian bertemu, dan kemudian keduanya saling dipulihkan, ya, saling diteguhkan, maka pola relasi ini adalah pola relasi yang sungguh-sungguh kita harapkan. Sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, perjumpaan yang meneguhkan. Saudara, di dalam relasi kita di antara orang percaya, tiap hari kita berjumpa dengan sesama kita kan ya, siapapun itu gitu. Nah, di dalam relasi antara orang percaya, baik kita sebagai pribadi maupun kita sebagai sebuah institusi gereja, setidaknya kita dapat melihat ada 4 pola relasi Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita sama-sama merefleksikan pola ini dalam kehidupan kita gitu ya. Baik kita sebagai pribadi maupun kita sebagai sebuah gereja. Yang pertama adalah pola I am okay, you are not okay. Oh, saya baik, tapi kamu dalam situasi yang tidak baik gitu ya. Orang percaya atau gereja itu sudah berbuat baik, namun orang lain atau dunia di luar kita itu tidak baik. Tidak baik itu bisa berarti juga mereka tidak menerima kita. Nah, dalam relasi ini saudara-saudara, orang percaya atau gereja dituntut untuk memiliki keyakinan
bahwa jika gereja terus berbuat baik, maka gereja juga akan memberi dampak yang baik dan memulihkan yang tidak baik itu menjadi baik, ya. Jadi yang pertama, I am okay, you are not okay. Saya baik, tapi mungkin Anda tidak baik. Anda sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Tapi ketika kita punya keyakinan, sekalipun saya baik dan kamu tidak baik, tetapi saya berusaha untuk melakukan yang terbaik, maka yang tidak baik itu akan berubah menjadi baik. Ada pemulihan di sana. Yang kedua, saudara-saudara, I am not okay, but you are okay. Saya enggak baik gitu ya, saya kurang, saya tidak seperti Anda gitu. Saya tidak memiliki hal-hal yang sama seperti Anda. Nah, ini sebuah pola yang membuat seringkali kita ataupun gereja menjadi ciut hati atau minder gitu ya. Karena kita menganggap dunia di luar kita gitu ya. Di luar kita, dunia di luar kita itu lebih baik dari kita. Dan kita enggak baik. Sehingga menimbulkan sikap-sikap kita yang justru enggak baik. Nah, dalam relasi seperti ini Bapak Ibu Saudara, orang percaya atau gereja perlu melihat kembali ke dalam identitas kita bahwa gereja dan orang percaya itu adalah garam dan terang dunia. Kita harus memulihkan diri kita sendiri juga. Punya keyakinan bahwa saya ini adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Bahwa gereja ditempatkan di tengah-tengah dunia untuk menjadi garam dan terang. Sehingga kami gereja juga bisa melakukan hal yang baik bagi lingkungan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, I am not okay, you are not okay. Nah ini sama-sama gitu ya. Orang percaya atau gereja tidak dapat berbuat banyak karena beranggapan bahwa dunia tidak memberi kesempatan. Ya, berpikir negatif. Gitu ya. Saya nggak baik, dunia juga nggak baik sama saya, gitu ya. Dan dalam relasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kemampuan untuk mengendalikan pikiran itu benar-benar diperlukan. Memikirkan dan meyakinkan diri bahwa sekalipun saya mungkin tidak bisa melakukan hal-hal yang baik, tetapi saya akan tetap berusaha untuk berbuat baik. Jika saya berbuat baik, maka dunia yang tidak baik itu, yang menghambat saya itu juga akan berubah untuk berbuat baik kepada saya dan juga gereja, gitu ya. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, I am okay, you are okay. Ya. Nah, inilah relasi yang diharapkan. Orang percaya atau gereja bersikap dan berbuat baik karena ada keyakinan diri bahwa saya diberkati Tuhan. Saya berharga di hadapan Tuhan. Saya dapat melakukan hal-hal baik untuk dunia. Dan dunia juga baik kepada saya, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Maka kalau dua-duanya itu berjumpa, disitulah ada relasi yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah perjumpaan-perjumpaan kita dengan orang lain? Ya, bagaimanakah kita ketika berjumpa dengan orang lain? Apakah kita ada pada pola yang keempat ini, saudara-saudara? Kita merasa baik, ya, oke, saya baik dan Anda baik. Atau kita ada pola relasi yang lain gitu ya. Saya gak baik, kamu baik. Kalau seperti itu yang terjadi, mungkin kita akan merasa kecil hati gitu ya. Gereja akan menjadi sebuah gereja yang tertutup. Dan sebagai sebuah pribadi, seorang pribadi, kita menjadi seseorang yang tidak percaya diri, defensif gitu ya. Menjadi kecil hati dan merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal saudara-saudara, Tuhan menginginkan sebagaimana firman yang tadi kita baca sama-sama, perjumpaan antara Maria dan juga Elizabeth itu adalah perjumpaan yang meneguhkan.
Sama halnya seperti perjumpaan-perjumpaan yang tadi kita lihat dalam fragmen keluarga Sugondo tadi. Perjumpaan antar pribadi yang terjadi di dalam fragmen itu kalau kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah perjumpaan yang berusaha sedapat-dapatnya untuk bisa sampai pada pola hubungan bahwa saya bisa berbuat baik dan Anda bisa berbuat baik. Bagaimana perjuangan tadi di dalam tokoh Bapak Sugeng gitu ya, yang berusaha untuk meyakinkan istrinya bahwa seseorang juga bisa berubah. Iya, saya baik, tapi saudara kita yang mungkin tidak baik, dia juga bisa berubah untuk menjadi baik. Maka berikanlah kesempatan kepada mereka. Demikian pula sebaliknya, ketika Pak Gondo merasa bahwa dirinya sudah banyak melakukan kesalahan gitu ya, berdosa di hadapan Tuhan karena memakai apa yang seharusnya tidak dia pakai karena itu adalah uang Tuhan gitu ya, milik persembahan dari jemaat, tapi dia punya kesadaran. Sekalipun saya tidak baik, tapi saya bisa berubah untuk menjadi baik. Dan disitulah ada pemulihan. Ketika kita berusaha untuk menempatkan diri kita, saya baik dan Anda baik. Tidak sebaliknya, saya baik, Anda enggak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita jadikan di setiap perjumpaan-perjumpaan yang kita alami itu, bahwa setiap perjumpaan yang kita alami itu sebagai sebuah perjumpaan yang meneguhkan. Hingga kita semua sampai pada satu titik. I am okay, you are okay. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang mari kalau kita berjumpa dengan orang lain, ya, kita berjumpa dengan komunitas, berjumpa dengan siapapun dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita tanamkan di dalam pikiran dan benak kita, I am okay, you are okay. Maka pertemuan itu bisa saling memulihkan. Kalau di pikiran kita mengatakan, I am not okay, you are okay. Maka mari kita timbulkan rasa percaya diri kita. Tidak, saya berharga di hadapan Tuhan. Saya adalah garam dan terang. Maka saya harus memunculkan garam dan terang itu dalam kehidupan kita. Dan kalau kita merasa I am okay, you are not okay, maka pulihkan pikiran kita. I am okay, you are okay. Mari kita memberikan ucapan itu kepada saudara-saudara kita di sekitar, Bapak Ibu Saudara. I am okay, you are okay. I am okay, you are okay. Sekarang kalau ketemu, jangan lupa ya, ucapkan itu. Ya. I am okay, you are okay. Kalau bertemu, jangan sampai kita bilang I am okay, you are not okay, ya. Tapi mari kita sampaikan I am okay, you are okay. Kalau belum okay, gimana caranya supaya kita sama-sama oke? Oke, Bapak Ibu Saudara? Oke ya. Mari kita jadikan setiap pertemuan kita dengan siapapun oke. I am okay, you are not okay. Kalau enggak okay, mari kita sama-sama oke. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, puji Tuhan Engkau berkati kami dengan firman-Mu. Kiranya firman itu sungguh-sungguh melekat di dalam hati dan pikiran kami. Bahwa dalam setiap perjumpaan yang kami alami, kami sebagai pribadi, kami sebagai sebuah gereja, kami dapat mengungkapkan bahwa perjumpaan-perjumpaan yang kami alami ini adalah perjumpaan yang memulihkan, yang meneguhkan, sehingga kami memiliki kepercayaan diri sebagai garam dan terang dunia yang harus bersinar dan memberi cita rasa bagi lingkungan kami sekitar. Ya Bapa, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Bapak Hikso Yudiono, kami berdoa bagi Bapak Untung Herminanto, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu saat ini. Berikanlah kesabaran, ketabahan kepada mereka, dan kemampuan untuk dapat melihat kehadiran-Mu di antara mereka, di tengah-tengah mereka mengalami sakit derita yang sekarang sedang mereka sandang. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi, Engkau berikan kesehatan kepada saudara-saudara kami ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengingat akan keluarga yang berduka, juga kami seluruh jemaat-Mu GKJ Joglo, yang pada hari Rabu lalu Tuhan, kami semua telah diperhadapkan dengan sebuah peristiwa yang menyadarkan kami bahwa betapa kehidupan kami di dunia sangatlah fana. Engkau telah mengambil kembali pulang anak-Mu, pelayan-Mu, hamba-Mu, yang sangat Engkau kasihi, yaitu almarhum Pendeta Emeritus Nugroho Adi. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk memberikan kekuatan penghiburan, untuk melanjutkan kehidupan bagi keluarga yang ditinggalkan. Juga kepada kami semua sebagai keluarga besar GKJ Joglo, kiranya Tuhan kami juga dapat melanjutkan perjuangan visi misi yang ditanamkan oleh almarhum Pendeta Emeritus Nugroho Adi di dalam keluarga besar GKJ Joglo ini. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang atau akan melalui satu rencana dalam kehidupan keluarga mereka untuk melakukan perjalanan pulang kampung dalam rangka liburan. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi rencana baptis yang akan kami selenggarakan pada tanggal 25 nanti. Kami berdoa juga untuk kegiatan yang akan kami lakukan sebagai ungkapan bahwa kami ingin hadir di tengah-tengah dunia, memberi cita rasa yang baik bagi dunia, yaitu melalui kegiatan sosial kami ke Siwali. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami, berkatilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Paduan Suara Joglo Simfonia Choir. Thank you.
terima kasih persembahan pujian dari Simfonia Choir GKJ Joglo. Segala kemuliaan hanya bagi Allah di sorga. Bapak Ibu, kami mohon untuk bangkit berdiri. Umat yang terkasih, bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur bagi Tuhan. Bagi para petugas, mohon mempersiapkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan baksos Siwali. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan kris, dan persembahan bulanan dimasukkan ke dalam kotak persembahan atau transfer. Persembahan baksos Natal dapat disampaikan melalui kotak aksi solidaritas Siwali di meja pewarta atau transfer dengan menambahkan angka 9 di akhir nominal persembahan. Nas persembahan didasarkan pada Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita membawa persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2 Tabu Gendang. Tabu
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kembali kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, lewat tugas dan aktivitas kami, lewat pekerjaan kami yang sudah Tuhan berikan. Saat ini Tuhan kami sudah bisa mengumpulkan persembahan yang semuanya berasal daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar supaya menjadi berkat untuk kegiatan kami di GKJ Joglo. Kami juga berdoa buat para pengelola persembahan agar supaya mereka bisa bekerja dengan baik dan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini menjadi berkat untuk pelayanan kami. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat tetap berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengalami perjumpaan-perjumpaan yang meneguhkan dengan sesama kita. Dan mari bersama-sama kita menyiarkan kebaikan Tuhan dengan menaikkan pujian Hai Siarkan di Gunung. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita menerima berkat Tuhan yang akan meneguhkan kita semua untuk melakukan firman-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kembali
Umat Tuhan yang terkasih, ibadah malam Natal akan diselenggarakan pada hari Selasa 24 Desember pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, dan umat diundang untuk menikmati perjamuan kasih mulai pukul 17 sebelum ibadah. Ibadah Natal akan diselenggarakan pada hari Rabu 25 Desember pukul 8. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah hari ini. Marilah kita memasuki minggu Advent keempat dengan tetap kuat dan berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.